Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah gempuran kolonial Eropa yang mulai mencengkram Asia Tenggara, dua kerajaan Islam bangkit membentuk aliansi. Satu dari ujung barat Nusantara, satu lagi dari utara Pulau Jawa. Inilah kisah diplomasi dan perjuangan antara Kesultanan Aceh dan Kerajaan Jepara melawan kekuatan imperialis Portugis. Kesultanan Aceh Darussalam menyadari bahwa menjaga kedaulatan tidak cukup hanya dengan kekuatan militer. Diplomasi menjadi senjata ampuh untuk membangun aliansi dan pertahanan kolektif. Jepara dinilai sebagai mitra strategis. Kerajaan Islam dengan armada laut tangguh terletak di jalur dagang utama Pulau Jawa. Inilah kisah luar biasa yang jarang diungkap. Simak selengkapnya hanya di Aceh History. Selamat datang di Aceh History, tempat di mana kita menyelami lautan sejarah Aceh secara lengkap. Namun sebelum kita masuk ke dalam ceritanya bagaimana ketika Kesultanan Aceh dan Jepara bersatu perang melawan Portugis di Selat Malaka, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah mendalam lainnya yang jarang dibahas dalam buku pelajaran. Mari kita mulai petualangan sejarah hari ini. Pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qohar, Kesultanan Aceh mencapai puncak kejayaannya dan menjadi salah satu kekuatan utama di kawasan Asia Tenggara. Ia dikenal sebagai seorang pemimpin visioner dan strategis yang tidak hanya fokus pada kekuatan militer, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi dan jaringan diplomatik antar bangsa. Dengan pandangan jauh ke depan, Sultan Alauddin menyadari bahwa kemajuan suatu kerajaan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan senjata, tetapi juga oleh kestabilan ekonomi, kelancaran jalur perdagangan, dan hubungan internasional yang erat dengan dunia Islam. Sebagai bagian dari strategi globalnya, Sultan Alauddin membangun komunikasi yang intens dengan beberapa kekuatan besar di dunia Islam pada masa itu, termasuk Kesultanan Utsmani di Turki, Kekaisaran Ethiopia, dan Kesultanan Mamluk di Mesir. Hubungan dengan Turki Utsmani khususnya menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat militer Aceh. Diketahui bahwa Aceh mengirim utusan ke Istanbul untuk meminta bantuan militer dan teknologi persenjataan dalam menghadapi ancaman Portugis yang telah menguasai Selat Malaka. Permintaan ini tidak hanya dijawab dengan pengiriman pasukan dan senjata, tetapi juga dengan teknologi pembuatan meriam dan pelatihan militer yang menjadi pengetahuan penting bagi pertahanan Aceh di masa berikutnya. Namun Sultan Alauddin tidak hanya memandang ke luar negeri. Di balik hubungan dengan Timur Tengah, beliau juga menyadari pentingnya menjalin solidaritas regional. Dalam konteks geopolitik Nusantara, Aceh tampil sebagai kekuatan pembersatu yang mencoba membangun jaringan persekutuan antar kerajaan Islam demi mempertahankan kemerdekaan wilayah dari ancaman penjajahan asing, khususnya dari bangsa Eropa yang mulai agresif di abad ke-16. Semangat ini tercermin dari nama Aceh Darussalam yang tidak sekedar gelar, melainkan pernyataan nilai-nilai perdamaian dan ukhuwah Islamiyah. Salah satu langkah penting dalam diplomasi regional tersebut adalah hubungan erat antara Aceh dan Kerajaan Jepara di Pulau Jawa. Tidak sekedar menjalin hubungan biasa, kedua kerajaan ini bahkan membentuk persekutuan strategis yang dalam istilah modern dapat disebut sebagai aliansi militer politik. Hubungan ini didorong oleh kesamaan visi dalam mempertahankan kedaulatan Islam dan membendung ekspansi Portugis yang telah merebut Malaka pada tahun 1511. Jepara, yang terletak di pesisir utara Jawa Tengah, kala itu merupakan pelabuhan utama, sekaligus benteng maritim bagi Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Tanah Jawa. Fungsi Jepara sangat vital karena menjadi pusat perdagangan regional sekaligus pangkalan armada laut yang disegani. Dari pelabuhan inilah, Adipati Unus, putra dari Raden Fatah, melancarkan ekspedisi militer ke Malaka untuk mengusir Portugis. Armada besar yang dikirim dari Jepara menunjukkan bahwa kawasan ini telah memiliki kemampuan teknis dan logistik yang sangat maju untuk ukuran zamannya, bahkan bisa disejajarkan dengan armada-armada Eropa. Yang menarik, hubungan Aceh dan Jepara bukan hanya sebatas aliansi antar negara, tetapi juga terjalin melalui ikatan keluarga dan budaya. Jepara saat itu dipimpin oleh seorang penguasa perempuan yang terkenal karena kecantikan, kecerdasan, dan keberaniannya.
Ratu Kalinyamat. Dalam sejarah Jawa, beliau dikenang sebagai sosok pemimpin yang tidak gentar menghadapi kekuatan kolonial. Ia tidak hanya memimpin dari balik istana, tetapi juga turun langsung ke medan politik dan militer, membuktikan bahwa kepemimpinan perempuan sangat dihargai dalam struktur sosial politik kerajaan Islam di Nusantara. Suami Ratu Kalinyamat adalah Pangeran Hadiri, seorang ulama dan tokoh penting yang berasal dari Aceh. Nama aslinya adalah Tengku Tayyib. Setelah hijrah ke Jawa dan menetap di lingkungan Istana Jepara, beliau dikenal dengan nama Raden Thoyyib. Perannya tidak hanya sebagai suami ratu, tetapi juga sebagai penasihat spiritual dan politik. Setelah pernikahan mereka, beliau diberi gelar Pangeran Hadiri, menandakan penerimaan dan penghormatan tinggi dari pihak kerajaan Jepara terhadap sosok ulama asal Aceh tersebut. Kisah ini menjadi cermin bagaimana hubungan diplomatik pada masa lalu tidak hanya dibangun melalui sulat menyurat dan perjanjian, tetapi juga melalui jaringan keilmuan, spiritualitas, dan hubungan kekeluargaan. Ini menunjukkan bahwa dunia Islam Nusantara memiliki mekanisme politik yang kompleks, canggih, dan manusiawi dalam membangun kerjasama lintas wilayah. Teknologi komunikasi dan diplomasi pada era itu memang belum secanggih zaman modern, namun semangat dan nilai-nilai yang dibawa tak kalah relevan, memperkuat solidaritas, memperluas jaringan, dan mempertahankan kemerdekaan dari segala bentuk penjajahan. Dengan latar belakang ini, tidaklah mengherankan jika Aceh dan Jepara menjadi dua kutub penting dalam sejarah perlawanan terhadap kolonialisme di Asia Tenggara. Hubungan keduanya mencerminkan semangat zaman yang mempertemukan kekuatan militer, visi keagamaan, serta kesadaran geopolitik regional yang maju. Hingga kini, warisan hubungan diplomatik itu masih menjadi bagian penting dalam narasi besar sejarah Islam Nusantara. Tengku Tayyib, seorang ulama asal Aceh yang kelak dikenal sebagai Pangeran Hadiri, merupakan sosok yang menapaki jejak pengembaraan intelektual dan spiritual yang jarang tertandingi pada zamannya. Di masa mudanya, ia meninggalkan tanah kelahirannya di Aceh dengan tekad yang kuat untuk memperdalam ilmu agama dan kebijaksanaan hidup. Semangat pengembaraan ilmiah ini mencerminkan tradisi besar para ulama Nusantara masa lampau yang rela menempuh ribuan mil demi mencari ilmu dan memperluas wawasan keislaman. Negeri pertama yang menjadi tujuannya adalah Tiongkok, sebuah imperium besar yang saat itu memiliki komunitas muslim yang cukup kuat di beberapa wilayah pesisirnya. Kehadiran Tengku Tayyib di Tiongkok bukan hanya sebagai penuntut ilmu, tetapi juga sebagai sosok yang membawa kedamaian dan kebijaksanaan. Berkat kepribadiannya yang santun, ilmu yang mendalam, serta kontribusinya terhadap masyarakat dan lingkungan istana, ia memperoleh kehormatan besar. Kaisar Tiongkok sendiri mengangkatnya sebagai anak angkat. Tidak hanya itu, ia juga dianugerahi kedudukan tinggi dalam struktur kekaisaran. Sebuah prestasi luar biasa yang menunjukkan betapa besar pengaruh moral dan intelektual ulama Nusantara di negeri asing. Namun, kejayaan duniawi bukanlah tujuan utama dari pengembaraan spiritual Tengku Tayyib. Jabatan dan kedudukan tidak menjadi daya tarik bagi seorang yang telah mewakafkan dirinya untuk Islam dan kemaslahatan umat. Maka dengan penuh kerendahan hati, ia meninggalkan semua kemegahan itu dan melanjutkan perjalanannya menapaki jejak para pencari ilmu dan penyebar dakwah. Dalam pengembaraan panjangnya itu, langkahnya membawa ia ke tanah Jawa, tepatnya ke wilayah Jepara, sebuah kota pelabuhan strategis yang kala itu menjadi pusat kekuatan maritim dan perdagangan di bawah kepemimpinan Ratu Kalinyamat. Di Jepara, Tengku Tayyib tidak datang dengan pamrih atau niat politik, melainkan sebagai seorang hamba Allah yang tulus ingin berkontribusi. Ia menghadap Ratu Kalinyamat dan dengan kerendahan hati menyatakan keinginannya untuk mengabdi, bukan untuk kekuasaan, tetapi untuk menegakkan kalimah Allah dan membantu memakmurkan serta menyejahterakan rakyat Jepara. Permohonannya itu disambut baik oleh sang ratu. Ratu Kalinyamat, seorang pemimpin perempuan yang terkenal akan kecerdasan dan keteguhan hatinya, melihat sesuatu yang istimewa dalam diri ulama Aceh ini. Raden Thoyyib, demikian beliau kemudian dikenal di Jawa, menunjukkan sikap yang lembut dan penuh kasih sayang, suatu karakter yang menjadi ciri ulama sejati. Budi pekertinya yang luhur dan tutur katanya yang menyejukkan membuatnya disegani oleh semua lapisan masyarakat. Ia bukan hanya seorang ahli agama, tetapi juga pemimpin yang mampu memahami dinamika sosial dan mampu merangkul semua golongan. Kehadiran Raden Thoyyib yang menyejukkan hati membuat Ratu Kalinyamat jatuh cinta.
dalam sebuah langkah yang mencerminkan kebesaran jiwa dan keberanian seorang pemimpin perempuan, ratu sendiri yang mengajukan keinginan untuk menikahinya. Permintaan itu diterima dengan penuh rasa syukur dan hormat oleh Raden Thayyib. Sejak saat itu, ia tidak hanya menjadi tokoh spiritual dan penasehat istana, tetapi juga menjadi suami sang ratu. Gelar kehormatan pun diberikan kepadanya, Pangeran Hadiri. Sebuah gelar yang menyimbolkan penerimaan dan penghormatan masyarakat Jepara terhadap dirinya, serta pengakuan terhadap integritas dan kontribusinya. Kebersamaan Ratu Kalinyamat dan Pangeran Hadiri menjadi kisah cinta dan pengabdian yang menginspirasi. Mereka tidak hanya menjadi pasangan dalam rumah tangga, tetapi juga mitra sejati dalam memimpin dan memajukan kerajaan Jepara. Di tengah tantangan politik dan ancaman kolonialisme Portugis, keduanya saling menopang, berjuang bersama demi mempertahankan kedaulatan rakyat mereka. Cinta mereka bukanlah sekedar kisah asmara, melainkan kekuatan yang mempersatukan dua tradisi besar Nusantara, Aceh dan Jawa, dalam semangat perjuangan dan dakwah. Cinta kasih antara Ratu Kalinyamat dan Pangeran Hadiri begitu dalam dan abadi. Sepanjang hidup, mereka hampir tak terpisahkan. Bahkan setelah ajal menjemput, keduanya tetap berdampingan. Maka mereka berada di belakang Masjid Mantingan, 7 km dari pusat kota Jepara. Makam itu dibangun oleh tangan Pangeran Hadiri sendiri sebagai simbol cinta dan dedikasi terhadap sang istri dan tanah Jepara yang telah menjadi bagian dari jiwanya. Kini kompleks makam tersebut menjadi salah satu situs ziarah penting di Jepara, yang setiap harinya didatangi banyak pengunjung, baik untuk mengenang jasa mereka maupun untuk mencari berkah dan pelajaran dari perjalanan hidup dua tokoh besar ini. Kisah Tengku Thayyib yang menjadi Pangeran Hadiri bukan sekedar kisah pengembaraan seorang ulama. Ia adalah representasi dari bagaimana ilmu, akhlak, dan pengabdian dapat membuka jalan menuju kedudukan terhormat, tanpa harus mencarinya. Ia juga menjadi simbol persatuan antara dua wilayah penting Nusantara dan teladan tentang bagaimana cinta, dakwah, dan kepemimpinan dapat berjalan seiring dalam semangat Islam yang rahmatan lil alamin. Kerajaan Aceh Darussalam di bawah kepemimpinan para sultannya yang visioner dan berwawasan luas, tidak hanya mengandalkan kekuatan militer dalam mempertahankan kedaulatan wilayahnya. Dalam tradisi pemerintahan Aceh, diplomasi memainkan peranan yang sangat penting, khususnya dalam membangun jaringan strategis dengan kerajaan-kerajaan sahabat di Nusantara dan dunia Islam. Salah satu kerajaan yang dinilai sangat potensial sebagai sekutu strategis adalah Kerajaan Jepara di Jawa. Jepara pada pertengahan abad ke-16 merupakan pusat maritim yang kuat dan berpengaruh, terutama sebagai bagian dari warisan Kesultanan Demak. Letaknya yang strategis di pesisir utara Pulau Jawa, serta keberadaan armada lautnya yang tangguh, menjadikan Jepara kekuatan penting dalam percaturan geopolitik regional. Jepara tidak hanya menjadi pelabuhan perdagangan yang ramai, tetapi juga menjadi benteng pertahanan yang vital terhadap ancaman kolonial Portugis yang saat itu bercokol di Malaka dan mengincar hegemoni atas jalur perdagangan Asia Tenggara. Kesultanan Aceh menyadari pentingnya membentuk barisan perlawanan bersama terhadap agresi kolonial, mulai menyusun rencana untuk menjalin aliansi militer dengan Jepara. Aliansi ini bertujuan untuk menciptakan kekuatan bersama atau joint forces yang dapat mengimbangi keunggulan teknologi dan jumlah armada Portugis yang telah lama menguasai Selat Malaka, titik strategis yang menjadi urat nadi perdagangan antara timur dan barat. Sebagai langkah awal, pada tahun 1568, Sultan Aceh mengirimkan sebuah misi diplomatik penting yang terdiri dari para duta besar dan tokoh-tokoh terkemuka kerajaan. Mereka menaiki kapal perang menuju ke Jepara untuk menyampaikan niat tulus dari Kesultanan Aceh membentuk persekutuan Islam melawan penjajahan. Namun nasib berkata lain. Ketika kapal itu melintasi perairan Selat Malaka, armada Portugis yang jumlahnya jauh lebih besar menyergap rombongan tersebut. Tanpa belas kasihan, Portugis menangkap para utusan Aceh dan membantai seluruh awak kapal. Peristiwa tragis ini menjadi bukti nyata betapa ganas dan brutalnya strategi kolonial dalam menghalangi segala bentuk perlawanan, bahkan sebelum aliansi itu sempat terbentuk.
Meski misi pertama gagal dengan tragis, semangat Aceh tidak pernah padam. Diplomasi bukan hanya soal keberhasilan sesaat, tetapi tentang keteguhan visi dan konsistensi perjuangan. Maka 5 tahun kemudian, pada tahun 1573, usaha kedua pun dilakukan. Kali ini, hubungan antara Aceh dan Jepara berhasil berbuah manis. Sebuah aliansi militer resmi dibentuk antara kedua kerajaan Islam itu. Persekutuan ini menjadi penanda penting bahwa kekuatan lokal Nusantara mampu bersatu melampaui sekat geografis dan budaya untuk menghadapi musuh bersama yang mengancam masa depan kawasan. Mulai saat itu, Aceh dan Jepara bahu-membahu dalam medan pertempuran, terutama di wilayah perairan strategis Selat Malaka. Kerjasama ini tidak hanya mencakup pertukaran logistik dan informasi militer, tetapi juga melibatkan pelatihan tempur bersama dan strategi peperangan laut yang saling melengkapi. Jepara dengan kekuatan armada lautnya dan Aceh dengan jaringan intelijen dan diplomasi internasionalnya membentuk satu kekuatan maritim Islam yang mampu memberi tekanan serius kepada dominasi Portugis di kawasan. Langkah-langkah diplomasi Aceh tidak berhenti di sana. Dalam perjalanannya, Kesultanan Aceh juga merintis hubungan dengan kekuatan-kekuatan Barat yang mulai memperluas pengaruhnya ke Asia Tenggara. Pada tahun 1819, sebuah perjanjian persahabatan ditandatangani antara Aceh dan Inggris. Ini menandai babak baru dalam hubungan Aceh dengan kekuatan kolonial Eropa, yang kala itu mulai bersaing satu sama lain dalam merebut pengaruh di wilayah Nusantara. Kemudian, pada tahun 1857, Aceh juga menjalin perjanjian serupa dengan Belanda. Namun perlu dicatat bahwa perjanjian-perjanjian tersebut tidak selalu berlangsung dalam kerangka yang saling menguntungkan. Seringkali, kekuatan Barat menggunakan perjanjian sebagai alat untuk memperluas kontrol secara perlahan, yang pada akhirnya berubah menjadi dominasi kolonial. Salah satu momen penting dalam diplomasi Aceh yang luput dari realisasi adalah rancangan perjanjian dengan Amerika Serikat pada tahun 1873. Kala itu Aceh sedang mencari dukungan internasional untuk melindungi dirinya dari ancaman agresi Belanda yang kian menguat. Namun sayang, sebelum perjanjian itu ditandatangani secara resmi, Belanda lebih dulu melancarkan serangan militer ke Aceh. Serangan inilah yang kemudian menjadi awal dari Perang Aceh yang panjang dan berdarah, perang terbesar dan paling gigih yang pernah dilancarkan oleh sebuah kerajaan lokal terhadap kolonialisme Belanda di Indonesia. Kisah ini menjadi cermin sejarah yang sangat berharga bagi kita hari ini. Diplomasi yang dijalankan oleh nenek moyang kita bukanlah diplomasi pasif, tetapi penuh perhitungan, keberanian, dan visi strategis. Mereka sadar bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan tidak cukup hanya dengan senjata, tetapi juga dengan kecerdasan diplomasi dan kemampuan menjalin jaringan antar bangsa. Kini, saat kita mengenang perjalanan panjang Kesultanan Aceh dalam percaturan dunia, baik melalui persekutuan militer dengan sesama kerajaan Islam seperti Jepara, maupun dalam menjalin perjanjian dengan negara-negara Barat, kita belajar bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang memahami nilai kedaulatan dan berani menjaganya dalam segala bentuk perjuangan, baik melalui medan tempur maupun meja perundingan. Dalam konteks geopolitik Asia Tenggara pada abad ke-16 hingga ke-19, Kesultanan Aceh memainkan peran sentral sebagai salah satu kekuatan regional yang tidak hanya mampu mempertahankan kedaulatannya secara militer, tetapi juga menunjukkan kecakapan luar biasa dalam bidang diplomasi internasional. Kawasan Asia Tenggara kala itu bukanlah wilayah yang terpencil dari dunia, melainkan persimpangan penting jalur perdagangan global. Selat Malaka yang memisahkan Aceh dari Semenanjung Malaya telah sejak lama terjadi jalur vital yang menghubungkan perdagangan antara India, Timur Tengah, Tiongkok, dan dunia Barat. Di tengah situasi itu, munculnya kekuatan kolonial Eropa seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda membawa tantangan baru. Mereka tidak hanya ingin berdagang, tetapi secara perlahan mulai menerapkan dominasi politik dan militer terhadap kerajaan-kerajaan lokal. Dalam menghadapi realitas ini, Kesultanan Aceh memilih jalur cerdas, tidak langsung mengandalkan konfrontasi militer, melainkan membangun aliansi strategis, menguatkan jaringan diplomasi Islam, serta menjalin relasi resmi dengan kekuatan besar dunia. Aliansi dengan Kerajaan Jepara adalah salah satu bentuk strategi regional untuk membendung ekspansi Portugis di Selat Malaka. Persekutuan ini memperlihatkan bahwa Aceh memandang penting persatuan politik antar kerajaan di Nusantara sebagai benteng pertahanan bersama terhadap kolonialisme. Dalam pemikiran geopolitik Aceh saat itu, tidak cukup hanya mempertahankan wilayah sendiri, tetapi juga menjaga stabilitas regional agar tidak dikuasai oleh kekuatan asing. Pemikiran ini merupakan bentuk awal dari konsep pertahanan kolektif di Asia Tenggara, sebuah ide yang baru secara formal terwujud berabad-abad kemudian melalui organisasi-organisasi seperti ASEAN. Diplomasi Aceh dengan Inggris dan Belanda juga mencerminkan kecermatan dalam membaca perubahan konstelasi kekuasaan dunia.
Saat Inggris mulai menguasai pelabuhan-pelabuhan penting di Semenanjung Malaya, seperti Penang dan Singapura, Aceh membuka jalur komunikasi resmi dengan mereka. Perjanjian dengan Inggris pada tahun 1819 menjadi bukti bahwa Aceh mampu menyesuaikan langkah politiknya dengan kekuatan global yang sedang naik daun. Sementara itu, perjanjian dengan Belanda pada tahun 1857 adalah bentuk negosiasi yang penuh kalkulasi. Di satu sisi, menjaga hubungan damai, namun di sisi lain tetap mempertahankan kedaulatan internal. Perjanjian yang dirancang dengan Amerika Serikat pada tahun 1873 bahkan menunjukkan betapa aktif dan progresifnya diplomasi Aceh. Di saat sebagian besar kerajaan lokal di Nusantara telah tunduk atau kehilangan kedaulatan di bawah dominasi Belanda, Aceh justru mencari jalur baru dengan kekuatan dunia lain. Sebuah strategi yang bila berhasil bisa saja mengubah peta kolonialisme di Indonesia. Namun sayang, ambisi itu kandas akibat serangan militer Belanda yang dilancarkan lebih dahulu. Namun warisan diplomasi Aceh tidak pernah sirna. Dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, semangat diplomatik itu tetap hidup. Aceh menjadi salah satu wilayah yang paling tegas dan konsisten dalam mendukung Republik Indonesia sejak awal proklamasi kemerdekaan. Bahkan dalam era revolusi fisik pasca 45, rakyat Aceh rela menyumbangkan kekayaan dan emas untuk pembelian pesawat pertama Republik Indonesia sebagai bentuk dukungan internasional, suatu langkah diplomasi rakyat yang berakar dari semangat perjuangan nenek moyang mereka. Dalam konteks politik Indonesia modern, semangat diplomatik aktif dan berdaulat yang diwariskan oleh Kesultanan Aceh menjadi inspirasi penting. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di jalur silang perdagangan internasional dituntut untuk mampu memainkan peran strategis dalam percaturan global. Sejarah Aceh mengajarkan bahwa kekuatan militer saja tidak cukup untuk mempertahankan kedaulatan. Perlu kecerdikan dalam membangun aliansi, ketepatan membaca arah politik dunia, dan komitmen untuk menjaga martabat bangsa di hadapan kekuatan luar. Dengan memahami kisah persekutuan Aceh dan Jepara, kegagalan dan keberhasilan diplomasi dengan Barat, serta keteguhan Aceh dalam menjaga marwah Islam dan kemerdekaan, kita belajar bahwa diplomasi bukan hanya urusan pejabat tinggi, tetapi adalah bagian dari jati diri bangsa. Warisan ini harus terus dijaga dan dijadikan pedoman dalam menjawab tantangan-tantangan baru di era global saat ini. Jejak perjuangan para tokoh ini tak pernah pudar. Di Jepara, makam Ratu Kalinyamat dan Pangeran Hadiri berdiri berdampingan, menjadi simbol cinta, pengabdian, dan persatuan. Dari Aceh hingga Jawa, dari laut hingga istana, semangat diplomasi dan perjuangan mereka menjadi warisan tak ternilai bagi bangsa Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda merasa kisah ini bermanfaat, bantu sebarkan dengan cara like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Aceh History. Bagikan juga video ini kepada teman-teman Anda agar semakin banyak orang yang tahu tentang sejarah yang kami bahas. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.